Salam. Saya mau dapat salam lebih keras lagi. Salam. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bicara tentang kematian, saya selalu bilang SK kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau SK tugas di kantor, kita bisa lobby lalu kita bilang beta puana masih kecil jadi jam buang ping afoam. Maka SK itu bisa berubah. Tapi kalau SK kematian, kalau dia datang tidak ada yang bisa tawar. Kaya, miskin, susah, senang, sukawin kau belum, tetap dia datang. Karena itu yang jomblo-jomblo saya kasih tahu, lebih baik cari-cari memang sebelum Bapak tua bilang pulang. Ada amin. Amin. Yang bilang amin berarti dia jomblo. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang bermaksud khotbah mengenai jomblo. Bapak Ibu Saudara, katanya kematian itu pasti. Saudara bisa tunda atau saudara bisa memprediksi kelahiran, tapi saudara tidak bisa memprediksi kematian. Hari ini katanya orang bisa bikin anak lahir ikut dia mau. Ya, misalnya anak mau lahir tinggal sesar lalu pas tanggalnya. Tapi kematian tidak ada yang bisa memprediksinya. Bapak Mama sekalian yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita bahwa kalau orang mau mati atau orang belum mati, belum akan mati, biar orang bilang sudah di ujung tanduk, dia tidak mati. Saya mendapatkan sebuah cerita dari negeri seberang, dari cerita di Jerman atau pemimpin Jerman, pemimpin Nazi yang bernama Adolf Hitler. Bapak Ibu dengar baik-baik ini cerita. Kalau orang belum saat mati, biar orang mau rancang mati, tidak akan mati. Jadi dia pun cerita katanya, Adolf Hitler ini adalah pemimpin Nazi yang kejam. 99 kali dia direncanakan dibunuh dan mati karena terlalu jahat. Bapak Ibu bisa nonton filmnya, sangat jahat. Nah, Hitler ini punya kebiasaan masuk kantor itu katanya jam 7 pagi. Orangnya sangat disiplin, Adolf Hitler ini. Pemimpin Nazi yang kejam ini. Setiap jam 7 dia harus masuk. Atau jam 7 kantor harus sudah mulai berjalan. Dan biasanya sebelum jam 7 yaitu 6.45. Bapak Ibu perhatikan jam-jam ini. Jam 6.45 dia sudah ada di kantor. Tujuannya adalah setelah jam 7 nanti dia mulai upacara. Dan di dalam jam 17.15 sampai 7.30 adalah pidatonya. Jadi sudah jelas 6.45 dia masuk, jam 7 mulai upacara, 7.15 katanya dia mulai pidato sampai 7.30 dan itu setiap kali dia lakukan. Sehingga para perancang pembunuh berpikir begini, kita bunuh dia di jam di mana dia sedang berpidato. Maka taruhlah mereka di bom di podium di mana Hitler akan seperti biasa tradisi dia masuk 6.45 lalu jam 7 upacara, 7.15 pidato. Bapak Ibu ingat lagi 7.30 dia selesai. Dan Bapak Ibu saudara-saudara singkat cerita hari di mana mereka berpikir ini ke-99 kali jadi dia harus terbunuh, Hitler harus terbunuh. Lalu mereka taruh bom dan singkat cerita pagi itu Hitler tiba-tiba bangun lebih tempo dan Hitler datang ke kantor itu jam 7.30, biasanya 7.45. Dia datang 7.30 dan dia berkata kepada seluruh pegawainya atau seluruh stafnya, dia datang 6.30 dan di dalam 6.30 itu dia katakan, ingat, biasa saya 7 mulai upacara dan 7.15 saya pidato, tapi hari ini saya minta 6.45 sudah harus saya pidato. Itu berarti dari waktu yang dia pidato maka dia berakhir pidatonya 7.15. Saudara tahu makna ini? Apa yang terjadi? Ternyata mereka merancang bom itu di 7.20. Dia tidak pernah tahu ada orang yang mau bunuh dia. Hanya 5 menit dia berhenti. Dia datang lebih tempo.
Orang berpikir dia pasti mati karena 7.30 biasa dia akhir. Tapi hari itu dia mengakhirinya dengan 7.20, hanya beda 5 menit. Dia tidak mati. Bapak Ibu, karena itu saya kasih luruskan kita orang-orang Kristen. Saya selalu di mana-mana saya khotbah, saya selalu luruskan kita. Itu sebabnya kalau saudara sakit, saudara jangan bilang begini, sakit ini kan tua dong di muka ini. Suami suka beta, aku suangki beta. Yang namanya kematian tidak pernah ditentukan oleh suami. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya tidak percaya suami bisa penentu. Bahkan penyakit pun menurut saya tidak menentukan kematian. Jadi saudara yang dokter sudah bilang yang mama pun diabetes sudah 600. Ditunggu-tunggu saja. Berapa banyak orang diabetes 600 tapi hidup. Tapi berapa banyak orang yang lewat. Katanya ada orang yang subau tanah. Artinya tua, tidak mati-mati. Tapi ada orang yang bau parfum katanya bisa mati. Karena habis dia pakai parfum di PC itu orang otogiling sendiri dia mati. Bau tanah tidak jamin orang mati. Kalau belum waktu, usah. Nah sebaliknya kalau belum waktu jangan panggil diri sendiri. Saya selalu istilah, bunuh diri itu panggil diri sendiri. Kita harus dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan panggil bilang, ya aku ada. Tapi orang yang bunuh diri itu dipanggil dia pun diri sendiri. Saya tadi malam singgung bahwa di negara luar negeri orang terkenal jembatan San Francisco panjang. Jembatannya terkenal luar biasa. Tapi di kota Kupang juga terkenal jembatan Lediba. Bukan karena terkenal indah dan panjangnya, tapi tanpa bunuh diri. Bapak mama jadinya begini lalu saudara bilang, di mana Pak Pendeta? Kayak betulan 2 hari lebih mau pisah. Saudara stop. Karena kematian bunuh diri itu tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan cerita katanya, saya pinjam ada satu cerita. Berbeda dengan ada orang yang sudah saat mati memang dia harus mati. Katanya ada cerita di satu negara lagi bernama Irak. Ada cerita dongeng di Irak. Saudara dengar cerita ini. Terbalik dengan cerita tadi. Kalau belum mau mati biar Rasul jam 7.30 los. Tetapi yang ini lain. Katanya ada satu cerita. Ada seorang raja suruh dia anak buah pergi pasar. Lupi pasar belanja. Lalu anak hambanya ini pergi ke pasar di Irak sana. Lalu ketika dia sampai di sana, dia lihat ada satu bapak tua hitam mengerikan. Dan mereka tahu itu adalah malaikat maut. Tidak semua yang hitam itu malaikat maut ya saudara. Saya juga hitam juga, jadi saudara jangan bilang malaikat maut ada berdiri khotbah. Nah, Bapak Ibu saudara dengar baik-baik. Jadi waktu dia dilihat saudara, dia itu malaikat maut panggil-panggil, saya dia bilang begitu. Lalu dia ketakutan, dia belum mau mati, dia takut. Semakin dia takut itu malaikat bilang. Jadi kalau saudara lihat saya pun tangan, bayangkan malaikat maut sedang panggil kita. Kenapa saudara takut luar biasa kalau dengar begini? Waktu panggil dia takut dan dia lari pulang sampai di rumah dia kasih tahu raja, aduh beta takut. Kenapa? Di pasar ada malaikat maut yang panggil-panggil sampai beta belum mau mati. Lalu dia bilang, begini bapak raja, ini karena malaikat maut ada di kita pun kota, ada di pasar di kota kita. Kasih saya kuda ya bapak raja tanya mau pi mana? Saya mau lari pi satu kota namanya Samara. Bukan Samara itu saya marah, bukannya di sana ada kota namanya Samara. Saya mau lari ke sana. Kenapa? Malaikat mau panggil-panggil. Lalu dia bilang, oke, saya kasih kuda ya kamu ke Samara. Dan singkat cerita katanya ini hamba lari ke Samara. Lalu karena raja ini penasaran, raja mau cek betul tidak sampai ini omong kosong putar balik. Lalu raja pergi ke pasar dan benar ada malaikat maut yang berdiri situ. Lalu raja ini tanya katanya, benarkah kamu panggil-panggil sepu anak buah? Dia bilang betul. Iya dia sulari ke Samara. Karena dia takut lu panggil dia mati. Dia bilang justru itu saya panggil dia, saya mau tanya. Kenapa lu ada di pasar sini? Karena menurut perintah Tuhan, saya harus ambil lu di Samara. Bapak Ibu jangan ketawa, kadang-kadang kita mau coba hindar. Katanya kalau diabetes tinggi mati cepat. Lalu kita coba-coba hindari. Mulai kasih kurang daging babi,
cendol manis-manis kita kasih turun, lalu harapan saudara umur panjang itu omong kosong. Saya tidak menantang dokter ya. Kalau saudara bilang, Pak Pendeta bilang hantam sakoh mati dan hidup di tangan Tuhan. Kita harus berhikmat. Tapi mau saya begini, lihat, yang satu sudah ditentukan mati tidak mati, yang satu lari dari mati tetap mati. Jadi mama-mama atau saudara-saudara yang muda harus berdoa banyak. Bilang Tuhan, undangan sujalan Tuhan. Menikah 4 bulan baru mati juga, mabeta merasa lebih baik begitu daripada Tuhan ambil sebelum resepsi. Ada kata amin. Kalau bicara kematian ini tadi saya bilang semua orang apa? Pasti mati. Tidak ada bilang tidak mati. Nah karena itu saya ambil teks firman Tuhan Bapak Ibu dari Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14. Kalau yang punya HP bisa buka Alkitab di situ. Kalau yang bawa Alkitab bisa juga lihat di situ. Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 13. Bagi Bapak Ibu yang tidak biasa membuka atau orang muda yang tidak biasa buka Alkitab, Wahyu di samping kitab Kejadian. Sampai besok saudara tidak menemukan. Saya baca ya Bapak Ibu, bagus sekali ayat ini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Yang penting di sini Wahyu 14 ayat 12 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Bapak Ibu lihat ini, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat atau beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa kata Alkitab mengenai Wahyu pasal 14, 12, 13? Saya beri tema, dengar baik-baik. Saya beri tema, mati itu membahagiakan. Tema saya adalah mati itu membahagiakan. Kalau saudara tidak setuju, tadi dia bilang, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Yang menarik, biasanya yang rasa bahagia itu orang hidup. Pernahkah saudara lihat orang mati seperti kita anak Intan ini datang mete, lalu ketika dia sedang tidur karena sudah mati, lalu saudara pas cium ibu mama, lalu dia bilang begini, Bu, beta bahagia Bu. Tidak bisa. Yang namanya mati tidak bisa omong dan tidak bisa bergerak. Tetapi mengapa Alkitab mengatakan yang mati itu bahagia? Nah ini yang menjadi rahasia kita. Kita mau bukan hanya hidup bahagia, tapi kalau kita mati bahagia. Ada kata amin? Amen. Ada kata amin? Amen. Mati harus bahagia. Dan Alkitab berkata, mati di dalam Tuhan itu sebuah kebahagiaan. Saudara tidak percaya bahwa mati itu bahagia. Mungkin saudara tanya, Pak Pendeta pernah mati? Belum. Tapi Alkitab yang bilang, mati itu apa? Bahagia. Kalau saudara tidak percaya bahwa mati itu bahagia, tanyalah bapak-bapak. Kalau Anda mau belajar tentang Alkitab, tentang mati itu bahagia, tanyalah bapak-bapak. Kalau dia tidak suka dia pun istri mulai sakit-sakit itu, dia pun bahagia mulai naik di otak. Jadi kalau istrinya mulai sakit-sakit, dia mulai bahagia, dia bilang bahaya. 01 mulai koma. 02 dan 03 tunggu. Terserah saudara pilih yang mana. Ini bukan kampanye ya. Tapi katanya kalau istrinya mulai sekarang, dia dalam hati bilang bahaya. Kapan kau Tuhan ambil sudah. Itu sebuah kebahagiaan. Karena itu saya bilang, kalau mau bilang mati bahagia itu, ceklah siapa? Bapak. Coba saudara kalau lihat bapak biasanya di metem atau tempat orang mati gini, mama duduk di sini, bapak dia bilang, coba lihat saja, dia bilang sudah kan. Dan saya berharap bapak tidak bilang begitu. Ada amin? Itu bapak. Bagaimana dengan mama? Mama juga sama saja. Kadang-kadang kalau laki terlalu menjengkelkan, dia juga berdoa pendek, singkat, tapi jelas di hadapan Tuhan. Kalau dia pun laki mulai babatok malam-malam, dia bilang, Tuhan, lanjutkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, tambahlah Tuhan. Oh Tuhan,
Kalau memang ini indah pada waktunya, silakan Tuhan. Saudara, ya ketawa. Kalau saudara begitu juga saudara bertobat. Alkitab tidak bilang mati bahagia itu model begitu. Mati bahagia itu artinya mati dalam Tuhan, bukan mati karena doa istri. Amin. Bapak-bapak tolong serius, karena kalau saudara macam-macam, istri dengar dengan diam-diam ada doa saudara. Dia tidak berdoa supaya saudara bekerja di dolok gaji naik, tapi dia bilang, Bapak, memang beta senang kalau dia umur panjang, tapi kalau dia tambah umur panjang, beta menderita, Bapak. Jadi kalau bisa diskon dia pun umur panjang luar biasa. Sudahlah. Tapi Bapak Ibu mengerti bahwa mati itu bahagia. Sebelum saya membahas mati itu bahagia menurut konteks Wahyu 14, saya mau kasih tahu saudara bahwa mati itu bahagia. Apa rahasianya? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-12, dia kasih tahu rahasia orang yang mati dalam Tuhan. Tidak semua orang bisa mati dalam Tuhan lalu bahagia. Bapak Ibu perhatikan ayat 12, saya baca untuk saudara. Yang penting di sini ialah apa? Ketekunan orang kudus. Jadi mereka yang mati di dalam Tuhan itu satu menurut ayat 12, mereka yang tekun dengan Tuhan. Ada amin. Tekun apa saja? Tekun berbakti, tekun mencari Tuhan, tekun melayani Tuhan. Betul ya? Lalu yang kedua dalam ayat 12 dia bukan bilang tekun saja, yang menuruti perintah Allah. Yang kedua orang yang mati bahagia menurut ayat 13 didefinisikan ayat 12, yang ikut perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Manusia ini lebih percaya perintah manusia, omongan manusia daripada firman Tuhan. Contoh tadi, kalau kita bilang orang yang mati dalam Tuhan itu bahagia, ada yang mulu bengkok bilang, masa mati bahagia? Dong tidak percaya. Tapi saya selalu bilang, kalau orang omong dia percaya. Contoh orang omong. Orang sering omong lalu manusia itu percaya. Tadi malam pertama saya sudah pernah menyinggung bahwa begini Bapak Ibu. Kita ini kan lahir bukan hanya dari firman, tapi dari cerita orang, dari omong orang. Satu waktu saya jalan-jalan di pinggir pagar begitu, lalu saya jatuh. Waktu saya jatuh, saudara, teman saya bilang, kok lu bisa jatuh? Ya namanya kita jalan di pagar yang hanya lebar 20 cm, bagaimana tidak jatuh? Kalau dia bilang, lihat, kita pun teman-teman lain tidak jatuh, lu jatuh toh? Kenapa? Karena lu tidak minta permisi. Lalu saya tanya, permisi siapa? Kok di pagar sih tidak ada orang? Dia bilang, di bawah pagar itu ada kuburan. Pantas lu tidak permisi. Nah, bayangkan. Kita ini kalau di tetangga pun rumah sudah minta permisi, mau di kuburan dia lubang tangan ngabit apalagi tengkorak muncul sedikit, mama permisi. Kita minta permisi. Dari mana kita tahu bahwa harus permisi? Cerita orang. Nah pertanyaan saya selalu bilang, kalau saudara bilang permisi lalu dia bilang amal lewat sah. Berarti bukan hanya amal lewat, amal sekaligus pun jantung juga lewat. Nah ini lihat, kita percaya begitu, tapi firman Allah kita tidak percaya. Ada amin? Ada orang model begini di sini? Saudara ada, hanya senyum-senyum saja dia. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau kembali pada firman Tuhan. Mati itu bahagia. Yang setuju katakan amin. Oh 3 orang saja, yang lain Tuhan tolong dong mati aja bahagia. Mati itu bahagia. Ada kata amin untuk saya. Amin. Jadi kalau mati itu bahagia, apa rahasia? Tadi saya sudah bilang bahwa satu, dia bilang tekun dengan Tuhan. Kedua, ikut perintah Tuhan. Lalu yang terakhir dia bilang iman kepada Yesus. Maaf, kalau ada saudara-saudara di luar Kristus atau di luar Kristen, saya tidak bermaksud menyinggung agama saudara. Saya kebetulan membaca ayat ini, dia bilang yang mati bahagia yang mengimani Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, nona-nona tolong ya, nama maaf, mati maaf. Bapak Ibu mengerti saya maksudnya? Nama Lisbeth mati Lisbeth. Jangan ganti itu nama, karena Yesus terlalu mahal. Amen. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang mati bahagia ini, saya berharap saya tidak akan panjang untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, karena hari ini kita langsung syukuran. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, kalau mati itu bahagia, jalanilah hidup ini dengan sangat baik.
Jalanilah hidup ini dengan sangat baik. Tadi minimal 3 hal, tekun dengan Tuhan, apalagi ikut perintah Tuhan, lalu iman kepada Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, itu berarti begini, saya tangkap dari nyanyian keluarga tadi, itu keluarga yang baik ya. Maksudnya keluarga yang baik itu bukan keluarga yang sempurna. Tadi ada kata-kata yang saya dengar adalah kadang mereka saling marah, kadang mereka saling bercerita, kadang mereka saling tertawa. Itulah keluarga. Tidak ada keluarga yang ketawa terus. Saya pikir keluarga gila itu. Ada waktu kita saling marah toh, laki bini saling marah tuh biasa, amin. Tapi yang heran itu kalau bini kalau dia marah itu yang susah banyak. Katanya laki itu kalau dia marah atau dia istri buat salah, bini datang. Syaratnya sederhana, minta maaf saja. Laki langsung bilang sudah membeta, beta mama salah. Tapi bini kalau laki salah tabalik. Laki minta maaf, dia diam 1000 bahasa. Dia yang cerewet berubah menjadi pendiam. Diam di kamar tidur, diam di dapur, ketemu laki dia. Ketemu di ruang tamu dia balik. Saudara di ruang tamu dia di dapur. Saudara di dapur dia di ruang tamu. Sampai-sampai katanya di atas tempat tidur pun mama bisa bawa sampai tempat tidur. Padahal kita bilang jangan bawa sampai matahari terbenam. Oh mama sudah mau tahu, mau terbenam kah, mau tenggelam kah. Kalau mama sudah di belakang, bapak sudah bikin apa-apa. Biasanya mama balik lalu bilang, periksa lu. Sebenarnya bapak korek pun dia bilang, jangan terlalu lebe-lebe. Biasa saja. Pak minta maaf mama. Sudah. Saya mau lagi. Begitu katanya. Sehingga katanya tembok lebih berharga daripada suami. Padahal dulu waktu pacaran, bepunyong nih paling kagak minta. Besok dia satu hari, aduh kita mau mati. Tapi itu hari dia balik belakang, si orang berkata, hei tembok kau lebih berharga dari laki-laki tua saat itu. Bapak Ibu Saudara, maksud saya begini, hargailah pasangan hidupmu. Karena satu waktu dia ambil, nanti saudara menyesal. Jadi ada cerita, saya selalu hantam ibu-ibu, hantam bapak-bapak. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Satu waktu, saya cerita sedikit mengenai saya pun pernikahan. Saya punya istri ada di sini. Waktu dia berdoa, dia pun doa minta kriteria suami itu hanya 3. Selain takut Tuhan karena dia pendeta, saya pendeta. Jadi dia pun doa bilang gini, Tuhan jangan kasih saya suami pertama kurus kerempeng. Kalau kurus lombok baik, ini kurus kerempeng jangan. Saya tidak tahu maksud apa. Dia cerita setelah kami menikah. Kedua, jangan dia masih muda, masih rambut putih. Saudara jangan tersinggung, ini saya pun doa, saya pun istri pun doa. Dan yang ketiga, tidak setia. Jangan dia ngorok waktu tidur. Jadi 3, kurus jangan, apalagi tadi, kurus jangan, rambut putih. Nah saya SMP ikut papa, rambut putih. Saya kalau cek muka bangka masalahnya. Jadi saya tidak bisa cek. Dan saya selalu bilang, orang selalu bilang gini, Pak Pendeta kenapa? Gaya bagus, sepatu keren. Kaki celana semula ikut anak muda sekarang. Tetapi rambut itu sudah cocok dengan sepatu. Saya bilang begini masalah, Anda salah. Alkitab bilang sampai masa putih rambut itu aku menggendong, Tuhan gendong. Jadi yang sucet-cet ini Tuhan suruh jalan kaki, tidak gendong. Bapak mama kembali pada cerita tadi. Jadi istri saya ini tidak suka saya ngorok. Ketika kami menikah biasa kan, waktu saya buka pakaian saya dia lihat saya kurus dan dia berkata, kasihan tuts piano di gereja sama kayak suami pun tulang-tulang. Tapi dia sudah terlanjur nikah, sudah diberkati kan Tuhan. Pendeta sudah bilang, apa yang telah dipersatukan tidak bisa diceraikan. Lu mau tukar tambah tidak bisa lagi. Lalu yang kedua saudara, tidur malam kan dekato. Dia bilang, nah ternyata lu ada rambut putih juga. Sudah Pak, tenang sih.
Namun yang terakhir, ini yang sulit saudara, ngorok. Nah, saya memang ngorok saudara. Bapak-bapak ada yang ngorok di sini. Ada mama-mama yang jengkel kalau suaminya ngorok. Ada. Maka dengar cerita ini supaya saudara bertobat. Bapak mama, jadi ada cerita, katanya ada seorang ibu yang jengkel kalau dia punya laki ngorok. Kan ngorok ini versinya banyak. Bukan hanya musik yang versinya banyak, ngorok tuh versi banyak. Saya punya kakak kelas, saudara dengar dia ngorok begini. Karena dia pernah tabrakan saudara. Jadi dia pengorok, Anda percaya itu tidak? Ini saya lihat. Dia pengorok begini. Sambil badannya terangkat-angkat. Saya pikir ini kalau ada bini kawin 2 hari dia minta cerai. Tapi ada yang sedikit menghibur. Ada ya? Betul ya, ada ya? Ada kok? Bilang bapak tua yang gue mau besar di sana tuh dia sih. Bapak ibu sesuai, ada yang ngoroknya lebih sedikit MotoGP. Di tikungan luar biasa. Nah, bapak ibu bisa bayangkan tidur model begini. Itu sebabnya saya kalau rapat-rapat pendeta saya selalu bilang, gosong tahu beta ngorok. Jadi kasih tahu panitia memang jangan tidur remeta kalau mau tidur lama. Jadi mereka sepi tukar memang. Jadi tapi istri saya kan tidak mungkin, dia harus menikmati. Karena itu cerita ini berlanjut. Ketika suaminya tadi seperti ngorok model tadi itu, lalu dia mulai mengeluh, Tuhan, beta laki ini baik mah. Setiap malam beta pun darah rendah karena sudah bisa tidur. Dia ngorok setiap malam, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau bisa dia pergi dokter tetap. Lalu karena dokter tidak bisa dia berdoa, Tuhan, beta hanya minta satu saja, hilangkan dia pengorok. Bulan berikut, 1 minggu kemudian, 2 minggu, Tuhan jawab saudara. Suara ngorok suaminya hilang. Tapi tiba-tiba saudara tahu istrinya menangis. Bapak, kenapa Bapak begini? Ternyata Tuhan bukan hanya ambil ngoroknya, ambil satu kali di orang. Jadi saya ingat ya, mama-mama tolong jangan terlalu mengeluh kalau suami terlalu macam-macam. Kita ini mama-mama suka ngeluh. Tuhan ambil baru duduk menangis. Bapak, kau ambil anak kecil, tahu jatuh. Saya kasih tahu saudara, ingat lupa mengeluh kembali. Amin. Karena itu kalau dia masih hidup, jaga dia baik. Jadi saya selalu bilang sama jemaat, kalau laki mengorok, kami di karismatik ini suka nyanyi semangat lalu dengan versi kami. Jadi saya bilang, ibu-ibu dengar, kalau laki ngorok dengan jenis-jenis itu ada artinya. Supaya Anda tertidur enak, terhibur, selalu berpikir begini. Kalau suami ngorok model begini, itu artinya Tuhan, Engkau baik. Tapi kalau dia begini, itu bilang Tuhan, Engkau maha dahsyat, supaya Engkau terhibur. Kalau dia bilang, dia sedang bilang, Tuhan terima kasih buat istri yang di samping. Terjemahkan sendiri. Daripada dia semati baru lu mau bilang. Akhirnya doa istri bilang gini, Tuhan, tahu model begini, biar dia ngorok, tapi dia masih tidur di pun samping, daripada dia pun ngorok hilang, tapi dia justru hilang satu kali. Ada amin. Kadang-kadang betong ini suka kata-kata kutuk untuk ketemu suami. Iko mati lewat. Tapi ketika mati menangis makrariu. Ada kau begitu? Mama-mama pulang saya minta dengan kasih Tuhan ketemu bapak-bapak. Kenapa lagi? Bapak sih. Bapak mau ngorok-ngorok saya. Sudah dengar bapak tua, besok mau lu pulang ke rumah bapak di surga. Lu ngorok sa bapak, mau tidur peluk-peluk sampai pagi juga. Jadi kalau mau mati bahagia, orang-orang yang dititipkan anak-anak kita jaga baik-baik. Sayang dong supaya kalau dongsonya ada minimal betul kutong bilang besok rawat dia. Amin. Ada mama-mama juga menangis, itu kan gaya-gayanya itu macam-macam. Apalagi kalau dia mati. Kok mama-mama terus nanti bapak-bapak ada di cerita.
Jadi mama ini satu kali ada satu mama menangis. Habis pendeta khotbah mengenai mati itu bahagia, tapi dia tidak bahagia, dia menangis. Karena ini mati, ini orang rote. Jadi dengan logat rotenya dia bilang, "Boye, telu sumat ini." Lalu dia menangis, dia bilang begini, "Beta sedih, boy." Sedih nak kasih tahu deh. "Boy, lu bikin susah ketong, boy. Kenapa kau lu mati lu kasih tinggal 6M?" Dia bilang, "Kenapa lu mati lu kasih tinggal 6M? Lu bikin susah. 6M bikin susah. Jadi semua orang heran. Woi, betul pula kisah sama kasih tinggal 200.000 di waktu mati. Malah itu apotik dia belum bayar juga. Lu 6M lu masih menangis." Lalu dong suruh Pak Pendeta tanya dulu, kenapa su 6M juga masih menangis. Lalu dia tanya, "Ibu, kenapa laki kasih 6M juga masih menangis?" "Bapak mengerti 6M ke sonde. Betul ini susah. Dia kasih 6M itu anak manusia. Mias, Mia, Mau. Yang terakhir Mea. Karena biasa yang bungus itu Mea." Dia bilang, "Betul susah ini anak kuliah juga belum bayar. Dia kasih 6M dia pergi." Karena itu saudara, kalau dengar orang beromong itu jangan terjemahan sendiri. Ada kok mama dong sini ada 6M kok. Woi bapak, betul udah 8M. 8 orang, papua mati kasihnya 8 orang. Tapi sudahlah, papa mama, jagalah ini hidup karena hidup ini sementara. Amin. Amin. Nah sekarang saya singgung bapak-bapak. Bapak-bapak dengar, mama-mama tenang ya. Supaya saya cerita mengenai bapak-bapak. Ada satu waktu ada satu bapak-bapak yang takut istri. Sebenarnya dia tidak pernah takut istri. Tapi satu waktu dia tanpa sadar menemukan istrinya di dapur. Istrinya itu lagi masak, taruh makanan di atas. Lalu ketika dia pergi kamar mandi, pulang kucing makan makanan di atas. Dan istri itu mengatakan begini, "Kucing, lu makan satu kali lagi, berhitung ya, satu kali. Lu makan lagi, lu selesai." Kucing itu makan. Besok lagi dia masak, kucing itu makan lagi. Dan dia bilang sama kucing, "Kucing, beta hitung 2 kali." Jadi singkat cerita, dia bilang, ini kucing berani 3 kali, lihat nanti. Dan besok lagi dia masak lagi, kucing makan 3 kali. Dia bilang, "Su 3 kali kucing." Dia taruh racun. Lalu kucing itu mati. Dan ketika satu waktu tiba-tiba suami istri ini bertengkar, dia pun lagi tahu bahwa hitung 3 racun mati. Jadi waktu dia bertengkar dengan dia suami, dia istri bilang, "1. Sejak itu saya tidak berani menyentuh istri saya. Karena 3 saja kucing mati, sampai beta juga 3 selesai beta pun hidup." Sejak itu dia takut. Dan yang kedua, Bapak Ibu dengar, ini istri bilang begini, karena suami mulai takut, istri mulai naik down. Istri mulai down. Jadi setiap kali apa-apa istri baru lihat saja suami mengerti. Satu waktu, karena sudah lalu jengkel dari istri model begini, bapak-bapak ada urusan di jengkel begini. Sudah jam bilang, "Saudara bapak, dalam hati, masalahnya Herodes di samping." Kadang-kadang istri itu dong sebut Herodes, kita heran. Lalu ketika ini terjadi, saudara, singkat cerita bahwa laki mulai jengkel. Kebiasaan laki mulai jengkel kan, "Ih, mama tua ini ketong datang juga hanya, woi tua bangka, woi buncit, woi gedut." Semua dipanggil begitu. Padahal di luar nih Bapak Pendeta tahu. Kakak nona dong kalau panggil kotong kakak. Padahal Suramu Putih dong masih panggil kakak. Dia dihargai. Jadi, beta berdoa. Nah tiba-tiba satu waktu si istri tahu bahwa si suami ini semua ganti 01 jadi 02 atau 03. Jadi si istri ini marah. Lalu si istri bilang, "Sini lu mau, sini mau, sini." Jadi dia bilang begini, "Mau lu dengar baik-baik mau, lu dengar baik-baik. Lu beta lihat mulai macam-macam sekarang.
kalau lu mau kawin baru lagi, langkahi dulu mayat saya. Istri bilang apa? Kalau lu mau kawin apa? Langkahi dulu mayat saya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian istrinya meninggal. Biasanya mayat itu ditaruh seperti ini ya, di peti, di tempat tidur. Hari itu dia bilang, tolong tetangga, saya punya istri Sumati, taruh dia di lantai. Semua bingung, tapi karena laki yang minta, don taruh saja di lantai. Di malam ketiga, besok mau kubur, kasih masuk, sebelum kasih masuk peti, dia bilang, taruh dulu, saya belum mau dikasih masuk peti. Lalu orang Kupang bilang dia langgar, dia langkahi. 1, dia langkahi istrinya yang sudah mati. 2, lalu yang ketiga dia langkahi lagi. Lalu orang tanya dia, "Woi Andreas, kalau bisa langkah lu istri sudah mati?" Dia bilang, "Iya, karena saya pegang janji istri saya. Sebelum mati dia pernah bilang, jangan pernah kawin sebelum langkahi mayat saya." Adakah? Tapi saudara jangan ketawa. Ini cerita saja. Tapi mau saya begini, lihat kalau saudara mati, kasihan nanti suami langka lo nanti. Satu lagi mengenai seorang bapak yang masih cerita yang sama. Sudah lalu jengkel di istri jarang-jarang sayang dan dia mulai ini Allah lihat sana ke semari. Saudara dengar baik-baik. Ini yang dia lakukan. Biasa orang Kupang itu ada istilah begini. Kalau istri baru mati kita biasa bilang begini, jangan kawin dulu Istri bilang jangan kawin ya kalau dia mati nah. Nah ini pertanyaan juga istri saya tanya. Istri saya sudah tanya saya, "Bapak kalau dia mati, Bapak cari baru kok." Itu kurang tahu. Masalahnya kan kita tidak tahu di depan kan. Pada beta bilang ini mati langsung tidak, tapi ke depan. Hanya Tuhan yang tahu kan. Tapi bisa begini. Bapak Ibu, jadi istrinya pesan begini. Ingat Bapak ya. Ingat orang tua dulu bilang, kalau kubur masih basah, jangan kawin. Jadi dia pikir-pikir kenapa? Kok kubur tunggu kering di sental lama. Jadi singkat cerita istrinya mati. Tapi pas istrinya mati, saudara-saudara, dia pergi ke kampung Solo. Orang ada menangis, bikin tenda, dia ada di kampung Solo. Jadi ada orang yang tahu persis dia istri mati dan tanya begini, "Bapak, itu mati tuh?" "Iya, itu mati." "Bapak datang sini bikin IBR, mau cari satu barang dulu. Satu barang ini kok, biar kok nanti istri mati, beta ada penting ini cari ini barang satu." "Oke, Bapak cari." Jadi dia cari satu benda yang dia bawa pulang. Sebelum dia sampai itu dia ke kuburan bawa itu benda. Selesai dia datang. Lalu ketika 3 hari kemudian dia kawin lagi. Lalu orang bilang, ingat lu Puma itu pernah bilang kubur itu masih basah, jangan kawin. Kenapa kok kubur masih basah kawin? Dia bilang, lu cek dulu. Maksudnya lu cek itu kuburan kering. Kalau ke mana? Rupanya pada waktu dia istri mati dia beli hair dryer. Kok kasih kering gitu kuburan. Bapak Mama, saya ini cerita hanya membuat saudara ketawa, tapi saya kasih ingat. Hidup ini sementara. Jaga mereka yang engkau cintai. Amin. Saya pesan begini, dari cerita ini begini, kalau kita mau mati bahagia, tadi malam saya sedikit nasihat kepada anak-anak saya. Ketika mereka menangis, saya bilang, "Anak-anak, boleh menangis. Itu tanda susah. Bapak Gembala juga susah. Intan meninggal. Tapi Bapak pesan satu. Bosong susah hanya karena adik hilang. Bosong Mama ini yang lahir mete siang malam waktu dia bayi. Belum lagi pikir ketompu makan, ketompu minum. Semua dia pikir. Nah bagaimana mungkin Bosong yang lebih susah dari dia. Jadi beta minta anak-anak boleh menangis. Tapi beta minta satu. Bosong yang harus kuatkan Mama dan Bapak, karena beban lebih berat dari sekedar kematian seorang Intan. Dan saya bersyukur bahwa anak-anak sadar dan tadi malam mereka lebih tenang sedikit dibanding beberapa hari yang lalu. Mau saya begini saudara, saya tadi kalau saya sudah omong Bapak, Mama, sekarang saya bicara anak-anak. Dengar baik-baik anak-anak, kalau engkau mau mati satu kali mati bahagia,
uruslah orang yang kau cintai, yaitu papa mamamu. Amin. Anak-anak muda dengar, sebelum kematian itu datang menjemputmu dan engkau mau bahagia, ikut perintah Tuhan, dan salah satu adalah rawat mereka yang kita cintai. Ketong ini satu penyakitnya orang Kupang adalah kakeknya minta maaf pun. Tahu kakek? Tahu tuh kakek? Kanik batu itu. Betong ini kalau anak-anak bertemu anak-anak maksudnya. Kalau sakit itu atau belum sakit itu, anak bilang gini, mama, bakso dulu kita bilang, sudah ada makan di rumah. Sama keraku saja. Mama sudah ada uang, nah gitu. Tapi kalau anak sakit, saat anak panas tinggi, biasanya mulut pahit. Baru kita tanya, anak, mau bakso? Bilang, sonde. Mau gado-gado? Sonde. Kalau saya jadi anak yang kecil itu, saya bilang, mama, besok sakit baru mama tanya. Banyak kali kita juga begitu sebagai anak anak dari orang tua. Maaf, budaya kita banyak benarnya, tapi budaya NTT saya harus kritisi bahwa banyak salahnya. Contoh, orang tua sakit, ketong ada kerja di Amerika, ke Australia, ke Bandung, ke Jakarta. Waktu telepon, weh, mama sakit. Oh iya, beta masih sibuk. Betul ya? Nanti sumati baru kita turun, kita bilang, sudah nanti mama kuburan ini depung keramik beta tanggung. Saya mau bilang sia-sia. Buat apa itu keramik? Dia sakit itu yang dia butuh lihat lu terakhir kali. Dia sakit itu yang dia mau supaya lubung sendok itu suap di dia bibir, lalu bilang, mama, beta belum bisa buat apa-apa, mama makan ya. Dia butuh itu. Dia butuh itu, bukan butuh. Pada hari ucapan syukur lalu saudara bilang, sudah biar mama mati, semua tenda kursi semua beten kamu. Penting. Tapi dia lebih butuh ketika dia ada dalam kesulitan. Engkau ada di situ. Kalau orang model begini, saya percaya dia mati bahagia. Amin. Yang lucunya, orang tua itu, maaf, saya kenal ada teman saya tidak sebut orangnya. Saya cerita tidak lebih, tidak kurang. Pegawai besar, gaji besar, rumah besar di beberapa tempat. Orang tuanya dia biarkan jualan di salah satu gereja. Di situ dia jual. Hanya dengan kain. Saya bilang, lu sudah bisa ambil lubung mama kok. Urusan dia pun doi banyak-banyak. Saya tidak tahu alasannya, saya tidak mau tahu tentang apa. Tetapi intinya bahwa orang tua itu dibiarkan keleleran. Tapi biasanya kita orang Kristen lucu. Dia hidup sampai dia pembaju terobek betul kastengel. Tapi maaf, dia sumati. Baru potong kasih pakai dia jas. Lebih lucu lagi. Selama dia hidup di sendal itu lubang, kita tidak peduli. Tapi waktu dia mati, saya lihat di peti itu sepatu merek terbaik. Aduh. Kalau saya jadi bapak tua, saya bangun sebentar, saya bilang, maaf ya, bapak sondinas lagi. Ini budaya yang harus kita rombak. Amin. Kalau mau kasih dia pakai sepatu, kasih waktu dia hidup. Supaya minimal dia sengaja masuk dari gereja terlambat juga tidak apa-apa. Bunyi tok tak tok pada waktu orang nyanyi. Hormat bagi Allah Bapa. Dia masuk seolah mengatakan, lihat sepatu saya baru. Tapi itu lebih penting daripada saudara dia sumati baru saudara urus. Ada yang setuju katakan amin. Ada yang setuju katakan amin. Saya harus jujur sebagai seorang pendeta. Kemarin saya masih cerita di gereja. Mama saya tiap kali sakit karena kakak saya kerja di salah satu instansi. Ada mobil dinas. Tapi mobil dinas namanya mobil dinas, tidak bisa dipakai sembarang. Ketika dia kritis, kami harus tunggu proses dari, ya biasalah, apa namanya, birokrasi harus begini-begini baru sampai. Belum lagi sopir harus jalan dan berjalan. Sehingga waktu mama papa saya sudah tua sakit, saya punya mimpi sederhana. Tuhan satu waktu kasih saya mobil kok, supaya kalau saya mama kritis, nah biar beta yang antar.
Bapak saya suka berlibur dulu tahun-tahun di mana saya masih kecil. Tahun 84 itu kami suka liburan ke Nebona. Karena bapak saya hanya bisa libur di Nebona, di salah satu rumah kakak saya di sana. Setiap Sabtu dan Minggu diajak kami ke sana. Lalu kami harus tunggu oto di Mobisi itu lama sekali. Berjam-jam. Kadang-kadang kami tidak dapat dan pulang. Mengecewakan dia. Dan jadi saya yang kecil itu mengatakan, satu waktu saya besar, saya ingin saya bapak itu, saya punya oto biar puruk-puruk, dia duduk di samping, lalu saya bilang, Bapak mau kemana be antar? Itu mimpi saya kecil. Ketika saya jadi pendeta, Tuhan kasih berkat, saudara. Kadang-kadang saya antar jemaat. Kadang-kadang saya antar kakak adik. Kadang-kadang maaf, saya antar orang lain. Tapi di situ air mata saya sebenarnya jatuh. Kenapa? Karena seolah-olah saya bilang gini, kesian ya, betanya bisa antar orang. Bepum papa, bepum mama, sone sempat. Dulu di bepo atas oto. Beta yakin hari itu dia suka cita, dia tidak perlu tunggu-tunggu lama untuk ke rumah sakit atau dia mau berlibur. Tapi itu sudah berlalu. Setiap kali saya naik mobil selalu otak saya bilang, seandainya bapak saya masih ada atau mama saya, kemanapun saya mau antar. Kalau gitu bapak mama, khusus adik muda, kalau itu yang terjadi sedang menikmati fasilitas pekerjaan yang luar biasa, layani mereka sudah. Supaya kalau mereka pulang, tak usah menangis lebih-lebih. Orang tahu bahwa engkau mengasihi dan mencintai orang tuamu. Amin. Mati harus bahagia. Karena itu dia bilang, kenapa bahagia? Saya tutup di dalam ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, berarti kematian bahagia itu sah dari sorga. Tuliskan berbahagia orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi pertama, kenapa mati itu bahagia? Karena kita berhenti dari segala pergumulan. Orang lain bergumul bayar ini kadang-kadang ini PLN ini kurang ajar luar biasa. Bukan PLN-nya ya, tapi dia meteran ini. Ketong ada tidur malam juga dia bunyi tit 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 tit. Seolah-olah mengatakan pulsa habis, pulsa habis. Itu masih kita pikir. Tapi mereka yang sudah mati tidak pikir lagi. Kapan makan, kapan minum, ada uang atau tidak. Mereka sudah beristirahat. Itu kebahagiaan. Sampai-sampai akhirnya ada orang mau bunuh diri hanya karena supaya beban ini hilang. Tapi saya kasih tahu, jangan ya. Karena kalau saudara bunuh diri, saudara sedang bikin masalah baru karena berhadapan dengan sang pemilik kehidupan. Yang kedua, dikatakan, kata roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang kita buat hari ini, saya percaya Tuhan tidak buta. Suatu waktu dia akan memberitahu semua yang kita buat, bagi orang tua kita ataupun bagi Tuhan. Saya kasih ingat yang saudara-saudara sekarang yang sedang merawat orang tua yang kena stroke, sakit, rawat baik-baik. Karena katanya orang tua itu bisa melahirkan 12 anak dan memelihara 12 anak. Tapi tidak semua 12 anak bisa memelihara satu orang tua. Sampai kalau itu ada di tanganmu, jangan saudara pikir bilang begini, kenapa Bita ya? Kenapa bukan itu perempuan nomor 2? Saya selalu pesan kepada jemaat, kalau orang tua mau ada di rumahmu, itulah berkat yang akan Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau kasih kuat keluarga Sinlai Loi Moi bahwa dengan mata kepala saya sendiri saya melihat kakak adik rawat anak ini sampai hari kematian. Mereka membuktikan mereka cinta Intan, dan saya tidak meremehkan atau menyepelekan tangisan saudara, tapi saya merasa Intan juga bangga melihat saudara-saudara yang telah merawat dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita